Luqmanul Hakim berpesan kepada anaknya oleh Allah Subhanahu wa taala, diabadikan di dalam Quran surat Al-Luqman ayat 17. Amanat yang paling penting untuk seorang anak. Nah, yang kedua, nasihat dari Luqmanul Hakim kepada anaknya yang kedua itu yaitu wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Menegakkan amal ma'ruf dan mencegah kemunkaran. Minimal cegah kemunkaran dan tegakkan amal ma'ruf itu di lingkungan kita dulu aja, ya, di lingkungan kita dulu, ya. Terus teman-teman kita, ya. Amal ma'ruf itu apa? Mengajak untuk kebaikan, ya. Mau santunan Jumatan, ngajakin teman-temannya amal ma'ruf. Kita lagi main, misalkan lagi main bola, ada di masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita lagi main bola nih, ya. Ajak teman kita, yuk, udah dulu sholatnya, ya, udah dulu main bolanya, ya, udah dulu main bolanya. Kemana? Ayo sholat dulu. Udah sholat kita lanjut lagi main bolanya, gitu. Amal ma'ruf, ya. Terus teman kita misalkan kita lagi mau ngaji, teman kita lagi nongkrong di warung, yuk ngaji, daripada nongkrong di sini gak ada guna, ya, mending ngaji biar pinter, yuk. Amal ma'ruf, ya. Terus cegah kemungkaran. Apapun kemungkaran yang ada di hadapan kita, maka cegah. Maka kata Rasulullah SAW, jikalau ada kemungkaran di hadapan kita, maka rubahlah kemungkaran itu dengan tangan kamu sendiri, dengan jabatan kamu, dengan kekuasaan kamu. Maka jikalau kamu nggak sanggup dengan kekuasaan kamu, maka jikalau kamu nggak sanggup dengan tangan kamu, maka rubahlah kemungkaran itu dengan lisan kamu. Jikalau kamu tidak bisa merubah kemungkaran itu dengan lisan kamu, maka rubahlah kemungkaran itu dengan qalbi, dengan hati. Doakan dia, ya. Jikalau kita gak berani untuk ucapin dia, untuk nasihatin dia, tekadi dalam hati apa? Ya Allah, semoga suatu saat ini orang bisa bertobat kepadamu, dapat mendapatkan hidayah dan taufik untuk kembali kepadamu, ya Allah. Doakan, jangan sampai ketika kita melihat kemunkaran, malah dimodalin. Misalkan orang mabuk dimodalin, ya. Orang kabur malah, ayo kabur dari sekolah misalkan, ayo. Saya juga udah bosan sekolah nih, ya. Jangan silih dukung, ya, tapi harus silih cegah, gitu. Yang terakhir, wasbir ala ma asabak. Bersabarlah ketika ujian menimpamu, ketika ada masalah menimpamu, ya, ketika cobaan menimpamu. Karena pada hakikatnya manusia diutus, ya, manusia dilahirkan ke dunia, manusia diciptakan ke dunia untuk diuji coba, untuk diberikan cobaan, ya. Jangankan kita sebagai makhluk biasa, para nabi terdahulu, para rasul terdahulu, para alimil ulama, para sahabat, para tabiin, semuanya kena cobaan, ya. Kena cobaan. Ada nabi yang dicoba, ya, yang dicoba oleh penyakit. Ada siapa? Nabi Ayub. Terus ada seorang nabi yang dicoba oleh anaknya, siapa? Nabi Nuh, ya. Terus ada lagi seorang nabi yang dicoba oleh lingkungannya, ya, oleh lingkungan yang zalim, ya. Nabi Yusuf diam di kerajaan yang zalim terhadap Islam, ya. Bahkan ingin dibunuh, ya. Nabi Yusuf itu malah ada di dalamnya, seperti itu. Para rasul, para sahabat, para anbiya, ya.
para ulama semuanya kena cobaan, maka bersabarlah kata Allah ya. Maka bersabarlah. Sabar itu tidak ada batasnya. Karena kenapa? Sabar tidak ada batasnya karena pahala sabar pun tidak ada batasnya. Sering kita dengar, sering kita ucapkan, aduh saya udah habis batas kesabaran saya ya. Udah habis batas kesabaran saya dengerin Kak Irma ya. Lama bener ya. Gitu kayak gitu ya. Sabar. Orang sabar disayang Allah. Pengen disayang Allah. Pengen, maka harus sabar. Tambah lagi ya 1 jam lagi ya. Ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam Qur'annya, walanabluwannakum takut kepanjangan ya. Ada sedikit aja ya untuk bacain artinya aja. Wa nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris shabirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami pasti akan menguji kamu. Kamu di sini siapa? Kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah. Dengan apa Allah uji? Dengan sedikit ketakutan. Takut apa? Takut miskin. Takut gak punya uang. Takut besok gak makan. Diuji dengan ketakutan ya. Itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Terus diuji lagi dengan apa? Dengan wal ju'i wa naqsin ya. Dengan kelaparan, terus dengan kekurangan ya, kekurangan harta. Wal amwal dengan kekurangan harta, wal anfus dengan kekurangan jiwa ya, was samarat dan kekurangan buah ya, wa basyiris sabirin, gembiralah, kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Kata Allah, allazi idza asabatkum musibah ya, orang-orang yang apabila ditimpa musibah ia berkata qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kata-kata seperti itu teh bukan untuk orang yang meninggal doang ya. Jadi rezeki ketika apa? Misalkan ketiban kelapa dari atas, cubir innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata si Arsa belum meninggal ya. Bukan seperti itu ya. Tapi emang harus seperti itu ya. Kata innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu bukan untuk orang yang meninggal. Kita keseleo, kita tikos hewan itu apa sih? Pleset ya, kepleset misalkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukannya aduh misalkan kepleset aduh misalkan ya. Berarti itu ya. Tapi innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kesimpulannya ada 3 nasihat dari Luqmanul Hakim. Yang pertama ya, dirikanlah salat ya. Yang kedua wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Yang kedua yaitu mendirikan beramal ma'ruf dan mencegah kemunkaran. Yang ketiga yaitu bersabarlah ketika ujian menimpa kita. Semoga ada manfaatnya dan semoga menjadi ilmu bagi kita sehingga kita dapat melaksanakannya. Amin ya Allah ya Rabbal